Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Saputra Nurani Iswaristu dari Politeknik Negeri Cilacap, dari jurusan Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan, kelas PPL 1C semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 hal, yaitu yang pertama adalah biokimia dan ruang lingkupnya, yang kedua adalah karbohidrat dan turunannya, yang ketiga adalah protein, yang keempat adalah senyawa makro dan mikro pada makhluk hidup, yang kelima adalah reaksi enzim dan enzim. Yang didefinisikan sebagai kimia dari kehidupan atau biochemistry is the chemistry of life, yaitu ilmu yang mempelajari reaksi pada makhluk hidup. Biokimia dipelajari pada berbagai bidang yang berhubungan dengan makhluk hidup, seperti kedokteran, pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, pangan, kesehatan, dan farmasi. Dengan mempelajari biokimia, kita dapat melihat proses kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Pembahasan biokimia dapat dibagi menjadi 3 topik utama, yaitu yang pertama, struktur biokimia yang difokuskan pada struktur molekul penyusun makhluk hidup yang dikaitkan pada hubungan antara struktur molekul dan fungsi biologi molekul penyusun makhluk hidup. Yang kedua, proses metabolisme yang terjadi pada makhluk hidup dan regulasinya serta energi yang terlibat. Yang ketiga, informasi biokimia yang dihubungkan dengan proses kimia dan senyawa yang menyimpan dan mentransmisikan informasi biologi yang dikenal sebagai pewarisan primat sel. Makromolekul pada sel hidup dapat bergabung dengan makromolekul lain membentuk kompleks supramolekul seperti membran, dinding sel, kromosom, dan virus. Deretan reaksi pada pembentukan atau degradasi molekul komponen sel hidup tersebut dikenal dengan metabolisme. Setiap reaksi metabolisme dikatalis oleh enzim. Dengan demikian, deretan reaksi pada metabolisme berlangsung cepat. N adalah segmen pada DNA yang mengkode RNA, yaitu messenger RNA atau mRNA, molekul yang mengkode urutan residu asam amino pada peptida atau protein. Transport RNA, tRNA, molekul yang membawa asam amino ke ribosom pada proses perpanjangan rantai peptida selama sintesa peptida atau protein. Dan ribosomal RNA atau rRNA, molekul penting yang berasosiasi dengan protein membentuk ribosom, dan molekul kecil RNA. Aspek penerapan praktis biologi molekuler dikenal dengan bioteknologi. Bioteknologi adalah ilmu terapan dengan biologi molekuler sebagai ilmu dasarnya yang paling utama. Karakteristik makhluk hidup yang pertama adalah makhluk hidup tersusun atas sel. Yang kedua, makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, makhluk hidup melakukan metabolisme. Yang keempat, makhluk hidup memberikan respon terhadap rangsangan. Yang kelima, makhluk hidup mempunyai kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Peranan biokimia dalam kehidupan. Peran besar biokimia telah merubah kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam berbagai bidang. Seperti yang pertama ada bidang kedokteran, kesehatan dan farmasi, terus seperti penemuan berbagai macam vaksin, penemuan obat, penemuan produk insulin. Yang kedua, bidang pertanian, yaitu penemuan tanaman unggul
beta-karotin. Ketiga, ada bidang peternakan, yaitu penemuan ternak unggul. Yang keempat, bidang pangan, yaitu pembuatan keju, yogurt, kecap, tempe, dan produksi asam amino esensial. Kita akan membahas yang kedua, yaitu karbohidrat dan turunannya. Karbohidrat atau sakarida atau dalam bahasa Yunani itu adalah sakaron, yang artinya adalah gula, adalah komponen esensial semua organisme hidup. Karbohidrat merupakan kelompok molekul biologi yang paling melimpah di bumi. Meskipun semua organisme dapat mensintesa karbohidrat, namun kebanyakan karbohidrat dihasilkan oleh organisme fotosintetik termasuk bakteri tertentu, alga, dan tumbuhan. Organisme ini merubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Kemudian, energi kimia digunakan untuk membuat karbohidrat dari karbon dioksida atau CO2. Nama karbohidrat berasal dari hydrat of carbon yang merujuk ke rumus empirisnya atau yaitu CH2O, CH2ON, di mana N adalah 3 atau lebih besar. N biasanya 5 atau 6, tetapi dapat sampai 9. Klasifikasi utama karbohidrat adalah A. Monosakarida, merupakan unit terkecil dari struktur karbohidrat. B. Disakarida, terdiri dari 2 residu monosakarida yang berikatan kovalen dengan nama ikatan glikosida. Yang ketiga ada oligosakarida, atau dalam bahasa Yunani adalah oligos, artinya sedikit, terikat 3 sampai kira-kira 20 residu monosakarida. Yang keempat, polisakarida, bahasa Yunani adalah polis, artinya banyak, adalah polimer yang mengandung banyak residu monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida tidak mempunyai rumus empiris CH2ON karena air dikeluarkan selama pembentukan polimer. Secara struktural, karbohidrat merupakan polihidroksi aldehid atau polihidroksiketon atau senyawa yang menghasilkan polihidroksi aldehid atau polihidroksiketon pada produk hidrolisisnya. Molekul karbohidrat dapat berikatan dengan molekul lain membentuk glikokonjugate. Glikokonjugate adalah turunan karbohidrat di mana satu atau lebih rantai karbohidrat berikatan kovalen dengan peptida, protein, atau lipid. Turunan ini termasuk proteoglikan, peptidoglikan, glikoprotein, dan glikolipid. Karbohidrat pada proteoglikan, peptidoglikan, glikoprotein, dan glikolipid merupakan heteroglikan. Selanjutnya adalah monosakarida dan turunannya. Monosakarida dan turunannya. Unit pembangun semua karbohidrat adalah monosakarida. Monosakarida dapat diartikan sebuah atau mono, unit gula atau sakaride. Monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana karena monosakarida adalah larut di dalam air berwarna putih, padat kristalin, dan berasa manis. Kebanyakan monosakarida
sintetis dari senyawa sederhana pada proses yang dinamakan gluconeogenesis. Monosakarida lainnya dihasilkan melalui fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan dan bakteri tertentu. Contoh monosakarida adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, dan ribosa. Monosakarida paling sederhana mengandung 3 karbon. Glyceraldehyde adalah sebuah aldoteriosa, sedangkan dihidroksiaseton adalah sebuah ketotriosa. Gula dengan 5 karbon yaitu ribosa terdapat pada RNA dan deoksiribosa terdapat pada DNA. Gula dengan 4 dan 7 karbon memainkan peranan pada fotosintesa dan jalur lainnya. Senyawa 1 atau 2 karbon tidak mempunyai sifat-sifat khusus monosakarida. Selanjutnya ada turunan monosakarida. Terdapat banyak turunan monosakarida, yaitu sugar fosfated, deoksisugar, dan aminosugar, sugar alkohol, dan sugar asid. Monosakarida dan turunannya mempunyai singkatan yang digunakan untuk menggambarkan polisakarida yang lebih kompleks. Singkatan yang diterima adalah dihubungi dengan akhiran pada beberapa kasus. Singkatan untuk beberapa pentosa dan heksosa serta turunan utamanya dimuat pada tabel 1. Selanjutnya ada disakarida dan turunannya. Disakarida dibentuk ketika karbon anomerik dari satu molekul monosakarida berinteraksi dengan satu dari beberapa gugus hidroksil molekul monosakarida lainnya. Interaksi ini membentuk ikatan kovalen yang dinamakan ikatan glikosida. Molekul maltosa masih mempunyai hemiasetal. Disakarida yang paling umum ditemui adalah maltosa atau gula gandum, selobiosa, laktosa atau gula susu, dan sukrosa atau gula tebu. Maltosa adalah disakarida yang dilepaskan selama hidrolisis pati. Maltosa disusun oleh 2 molekul D-glukosa yang dihubungkan oleh ikatan alfa-glikosida. Selobiosa adalah disakarida yang berulang pada struktur selulosa, suatu polisakarida tanaman. Selobiosa dilepaskan selama hidrolisis selulosa. Perbedaan antara maltosa dan selobiosa adalah ikatan glikosidik pada selubiosa adalah beta, sedangkan pada maltosa adalah alfa. Sukrosa merupakan disakarida yang paling melimpah di alam. Sukrosa dinamakan juga gula meja. Sukrosa disintesa hanya pada tumbuh-tumbuhan. Sukrosa banyak terdapat pada tanaman tebu. Sukrosa dibedakan dari 3 disakarida lainnya karena ikatan glikosidanya menghubungkan atom karbon anomerik dari 2 residu monosakarida atau glukosa dan fruktosa. Oleh sebab itu, konfigurasi dari residu glukopiranose dan fruktofuranose di dalam sukrosa adalah tetap. Dan tidak ada residu yang bebas dalam kesetimbangan antara anomer alfa dan beta. Laktosa merupakan disakarida utama yang terdapat pada susu. Secara alami, laktosa anomer alfa berasa manis dan lebih stabil daripada anomer beta.
oligosakarida paling banyak terdiri dari 3 atau lebih unit residu monosakarida. Oligosakarida ini tidak berada dalam keadaan bebas, tetapi sering berikatan dengan molekul non-gula seperti lipid membentuk glikolipid, protein membentuk glikoprotein. Yang keduanya mempunyai fungsi pengatur glikoprotein dan glikolipid adalah glikokonjugated. Selanjutnya ada polisakarida dan turunannya. Polisakarida dinamakan juga glikan. Antara glikan dapat berbeda dalam hal unik. Monosakarida penyusunnya. Panjang rantai polisakarida, tipe ikatan antara unit monosakarida, dan jumlah atau derajat percabangan. Polisakarida dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu homopolisakarida dan heteropolisakarida. Homopolisakarida dinamakan juga homoglikan, yaitu polisakarida yang mengandung hanya satu tipe residu monosakarida. Sedangkan heteropolisakarida dinamakan juga heteroglikan, yaitu polisakarida yang mengandung residu monosakarida lebih dari satu tipe. Hemoglikan dan heteroglikan dapat berbentuk rantai lurus atau bercabang. Beberapa hemoglikan berfungsi sebagai molekul penyimpan energi tumbuhan. Beberapa hemoglikan berfungsi sebagai molekul penyimpan energi seperti pati dan glikogen. Sebagian hemoglikan yang lain berfungsi sebagai elemen struktural dinding sel tumbuhan, yaitu selulosa, dan rangka luar hewan, yaitu kitin. Heteroglikan menyediakan pendukung ekstraseluler untuk semua kingdom. Selulosa, pati, dan glikogen adalah contoh hemoglikan. Sedangkan polimer pada peptidoglikan termasuk kelompok heteroglikan. Selanjutnya kita akan membahas protein. Protein berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos, yang berarti yang paling utama. Protein di dalam sel mempunyai peranan sehingga diartikan yang paling utama. Fungsi protein antara lain perlindungan terhadap infeksi, katalis reaksi metabolik, dukungan dan kekuatan mekanik. Protein merupakan kelompok molekul makanan yang penting karena protein menyediakan organisme tidak hanya karbon dan hidrogen, tetapi juga nitrogen dan sulfur. Nitrogen dan sulfur tidak tersedia pada lemak dan karbohidrat yang merupakan kelompok molekul makanan utama lainnya. Untuk protein dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu protein globular dan protein fibrous. Protein globular merupakan protein yang larut di dalam air. Makromolekul ini berbentuk seperti bola dengan karakteristik pada bagian dalam protein hidrofobik dan pada permukaan protein hidrofilik. Oleh sebab itu, protein globular larut di dalam air. Kebanyakan protein globular adalah enzim. Yang kedua ada protein fibrous.
Protein fibros adalah protein struktural yang menyediakan dukungan mekanis pada sel dan organisme. Protein fibros dirancang khusus seperti kabel besar atau lembaran. Asam amino protein alami. Protein adalah polimer dari asam amino. Semua organisme menggunakan 20 asam amino yang sama sebagai unit pembangun suatu molekul protein. Asam amino pertama yang ditemukan adalah asparagin pada tahun 1806. Sedangkan asam amino yang terakhir ditemukan adalah treonin yang belum teridentifikasi sampai tahun 1938. Protein alami terdiri dari kombinasi 20 asam amino. 20 asam amino ini adalah alfa amino asid. Protein mempunyai bermacam fungsi biologi, yaitu enzim adalah katalis biologi. Enzim mengkatalis hampir semua reaksi yang terjadi dalam makhluk hidup. Reaksi akan berlangsung berhari-hari atau berminggu-minggu atau menunjukkan tubuh yang terkunci tanpa enzim. Protein pertahanan termasuk antibodi atau juga dinamakan imunoglobulin yang merupakan molekul protein yang mempunyai spesifik tinggi. Protein transport membawa material dari suatu tempat ke tempat lainnya di dalam tubuh. Protein transport atau transferin membawa besi dari liver ke sumsum tulang, di mana besi digunakan untuk mensintesa gugus heme untuk hemoglobin. Selanjutnya, protein mengontrol banyak aspek dari fungsi sel termasuk metabolisme dan reproduksi. Protein struktur menyediakan pendukung mekanik untuk sebagian besar binatang dan menyediakan penetap luar. Selanjutnya ada protein pergerakan perlu untuk semua bentuk pergerakan. Protein nutrin menyediakan asam amino untuk embrio dan janin. Protein pada permukaan sel dapat bertindak sebagai reseptor untuk berbagai macam ligan dan sebagai modifier interaksi sel dengan sel. Selanjutnya ada tingkatan struktur protein. Molekul protein memiliki 4 tingkatan struktur, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Struktur primer menggambarkan sekuens linear dari residu asam amino pada protein. Contohnya ada protein globular, myoglobin, dan hemoglobin. Selanjutnya adalah pengelompokan protein berdasarkan fungsinya. Protein adalah polipeptida. Pada prinsipnya, perbedaan suatu protein dengan protein lainnya terletak pada jumlah dan urutan residu asam amino penyusunnya. Kombinasi asam amino ini menghasilkan protein dengan urutan residu asam amino tertentu yang akan menentukan sifat dan fungsinya. Nah, adalah protein globular, myoglobin, dan hemoglobin. Myoglobin adalah protein pertama yang diketahui struktur tersier lengkapnya. Struktur tersier myoglobin ditentukan dengan kristalografi sinar X. Myoglobin dan hemoglobin merupakan protein globular. Kedua protein ini melakukan fungsi biologi mengikat molekul oksigen secara selektif dan reversibel.
Hemoglobin adalah protein tetramer yang lebih besar yang membawa oksigen dalam darah. Selanjutnya adalah protein-protein, keratin dan kolagen. Pertama ada keratin. Keratin adalah protein yang tahan secara mekanik dan tidak bereaksi secara kimia. Protein ini terdapat pada semua vertebrata tingkat tinggi. Keratin diklasifikasikan sebagai alfa keratin atau beta keratin. Protein alfa keratin menyusun hampir seluruh dari rambut, kuku, cakar, kulit, bulu ayam, bulu domba. Yang kedua ada kolagen atau triple helix. Kata kolagen berasal dari bahasa Yunani. Kola artinya lem. Kolagen adalah komponen protein utama jaringan penghubung dari vertebrata dan merupakan protein paling melimpah. Kolagen terdiri dari sekitar 30% dari total protein mamalia. Kolagen merupakan protein ekstraseluler yang diorganisasi masuk ke jaringan. Kolagen berperan sebagai komponen utama jaringan pengikat seperti pada tulang, gigi, tulang rawan, urat. Selanjutnya ada denaturasi protein. Denaturasi terjadi ketika organisasi struktur protein globular dan pelipatan tersier protein menjadi kacau sempurna. Bagaimana juga denaturasi tidak mengubah struktur primer protein. Yang selanjutnya adalah kestabilan protein pada suhu tinggi. Mikroorganisme yang hidup pada suhu tinggi dikelompokkan sebagai termofil dan hipertermofil. Enzim dan protein pada termofil dan hipertermofil. Termofil lebih tahan panas daripada mesofil dan fungsinya optimal pada suhu tinggi. Studi pada beberapa enzim yang mengkatalisis reaksi yang sama menunjukkan bahwa enzim termostabil sering berbeda. Sangat sedikit pada sekuens asam aminonya dibandingkan dengan enzim sensitif panas. Substansi asam amino hanya terjadi pada sedikit lokasi dalam enzim yang memungkinkan protein melipat dalam cara yang stabil terhadap panas. Selanjutnya adalah gel elektroforesis protein. Gel elektroforesis protein adalah teknik pemisahan molekul protein berdasarkan sifat fisiknya, seperti muatan atau masanya dalam matriks gel menggunakan arus listrik. Protein umumnya dipisahkan dengan cara ini menggunakan polyacrylamide gel elektroforesis atau patch untuk mengidentifikasi individual protein di dalam sampel kompleks atau untuk menguji protein multi unit dalam suatu sampel protein. Selanjutnya ada protein pada basis data Casey, PDB, dan GenBank. Beberapa basis data bio yang terkenal adalah basis data Casey, PDB, dan GenBank. Sekuens residu asam amino suatu protein, sekuens basa nukleotida suatu gen dapat disimpan pada basis data GenBank. Rekor pada GenBank memiliki format yang disebut format GenBank. Bagian-bagian format GenBank terdiri atas lokus atau merupakan data yang terdiri dari nama lokus, panjang sekuens, jenis molekul, divisi pada GenBank, dan tanggal modifikasi.
adalah penomoran unik bagi setiap record. Versi yang selanjutnya ada versi. Pada nomor accession terdapat satu digit yang merupakan versi. Versi ini terutama jika terdapat perubahan atau update data pada GenBank. Selanjutnya ada GI atau Geninfo Identifier, adalah nomor identifikasi untuk sekuens nukleotida. Jika ada perubahan, maka nomor GI pun berubah. Selanjutnya ada keyword atau kata atau frasa yang mendeskripsikan sekuens. Selanjutnya ada source, yaitu adalah informasi mengenai organisme sumber sekuens. Source. Selanjutnya ada reference. Reference adalah menguraikan publikasi yang memuat dan mendiskusikan sekuens yang direcord di GenBank. Selanjutnya ada features, yaitu adalah informasi mengenai gen dan produk yang dihasilkan oleh gen tersebut. Anotasi fungsi-fungsi bagian tertentu dari sekuens pun dimuat di sini. Selanjutnya yang terakhir adalah sekuens. Ini merupakan bagian utama yang memuat sekuens nukleotida. Bab yang selanjutnya adalah senyawa makro dan mikro pada makhluk hidup. Menurut KBPI, unsur hara adalah kandungan zat yang sangat dibutuhkan atau diperlukan tumbuhan atau hewan dalam pembentukan jaringan, pembunuhan, dan kegiatan hidup lainnya. Unsur hara bersifat dua macam, yaitu bersifat organik atau berasal dari makhluk hidup dan bersifat anorganik atau benda tak hidup. Elemen air, asam, gas, dan mineral. Unsur hara bagi tanaman adalah suatu senyawa atau zat anorganik yang ada di dalam tanah yang sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Berdasarkan tingkat kebutuhan tanaman, unsur hara dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara berdasarkan jenis unsurnya dibedakan menjadi dua, yaitu unsur hara organik seperti karbohidrat, lemak, protein, dan asam amino. Unsur hara anorganik yaitu air atau H2O dan oksigen atau O2. Selanjutnya ada jenis-jenis atau macam-macam unsur hara. Unsur hara yang pertama ada unsur hara makro, yang kedua ada unsur hara mikro. Unsur hara makro ini merupakan sumber makanan pokok bagi tanaman dan ketersediaannya dibutuhkan dengan jumlah yang sangat banyak. Unsur hara organik ini biasanya dapat ditemui pada pupuk kandang atau kotoran hewan dan sisa pelampukan bahan organik atau kompos. Ada dua macam yang dibutuhkan unsur makro dalam relatif banyak, yaitu unsur hara makro primer seperti kalium atau K, fosfor atau P, dan nitrogen atau N, sedangkan unsur hara makro sekunder seperti kalium atau Ca, magnesium atau Mg, dan sulfur atau S. Fungsi senyawa unsur hara makro bagi tanaman diantaranya yang pertama kalium berfungsi untuk proses fotosintesa, pengangkatan hasil asimilasi, enzim, dan mineral, serta meningkatkan daya tahan tanaman. Tanaman yang
kalsium atau Ca berfungsi untuk pembentukan dinding sel, pertumbuhan akar halus, dan merangsang pertumbuhan biji. Kekurangan kalsium pada tanaman menyebabkan penyakit fisiologis, biasanya ditandai dengan gejala mirip serangan blossom and root. Gejala mudah dikenali lewat tanda-tanda ditandai dengan tanda-tanda khas yang tampak dari jauh hingga buahnya. Selanjutnya adalah magnesium atau Mg. Magnesium berfungsi untuk penyusunan klorofil, menambah kadar minyak, dan mengaktifkan enzim yang berhubungan dengan metabolisme karbohidrat. Kekurangan unsur magnesium pada tanaman menyebabkan klorosis atau menguning pada tulang-tulang daun yang sudah tua. Selain itu, warna daun akar berubah menjadi kuning dan muncul bercak-bercak coklat di permukaannya. Yang terakhir adalah sulfur, berfungsi untuk pembentukan zat hijau daun, penyusunan protein dan vitamin. Jika tanaman kekurangan sulfur, pada daun-daunnya akan muncul gejala klorosis atau menguning. Yang kedua ada unsur hara mikro. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan dan diperlukan oleh tanaman dalam jumlah relatif kecil. Senyawa yang dibutuhkan oleh unsur hara mikro adalah besi, boron, mangan, tembaga, seng, dan molibdenum. Fungsi senyawa unsur hara mikro bagi tanaman diantaranya besi. Besi berfungsi untuk membantu pembentukan klorofil, penyusunan protein, dan penyusunan enzim. Fungsi senyawa unsur hara mikro bagi tanaman diantaranya besi berfungsi untuk membantu pembentukan klorofil, penyusunan protein, dan penyusunan enzim. Kekurangan unsur ini pada tanaman menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat, daun berguguran, dan pucuk tanaman mati. Yang kedua, ada boron, berfungsi untuk pembentukan protein, buah, dan perkembangan akar. Gejala kekurangan unsur boron pada tanaman biasanya ditandai dengan pembentukan cabang yang tumbuh sejajar berdampingan, ruas tanaman memendek, dan batang tanaman yang kropos, timbulnya garis-garis kuning hitam yang memutar pada buah, dan buah terlihat agak kerdil. Yang ketiga ada mangan. Mangan berfungsi untuk katalisator enzim dan perombakan karbohidrat dan metabolisme nitrogen. Gejala kekurangan unsur MO pada tanaman tidak bisa langsung diketahui tanpa membawanya ke laboratorium terlebih dahulu. Selanjutnya ada tembaga. Tembaga berfungsi untuk pembentukan vitamin A dan pembentukan klorofil. Kekurangan unsur ini menyebabkan tanaman tidak tumbuh sempurna atau kerdil dan pembentukan bunga atau buah sering gagal. Yang selanjutnya ada seng. Seng berfungsi untuk pembentukan protein, asam indoleacetik, dan transformasi karbohidrat. Kekurangan unsur Zn tidak berarti bagi tanaman. Yang terakhir adalah molibdenum atau MO, berfungsi untuk penyerapan
penyerapan N, pengikatan N, asimilasi N, dan pembentukan asam amino serta protein. Gejala kekurangan unsur MO pada tanaman tidak bisa langsung diketahui tanpa membawanya ke laboratorium terlebih dahulu. Unsur hara memiliki pengaruh yang amat penting bagi tanaman, khususnya dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Berikut manfaat dan pengaruh unsur hara terhadap tanaman, yaitu memperlancar proses fotosintesis, membuat tanaman lebih cepat tumbuh dan berkembang biak dengan baik, memaksimalkan pertumbuhan akar dan pemasakan buah, biji, atau gabah pada tanaman. Yang terakhir adalah mengoptimalkan kualitas buah dan bunga yang dihasilkan tanaman dari segi warna, rasa, dan juga bobotnya. Ya, pada bab yang terakhir adalah reaksi enzim dan reaksi enzimatis. Definisi enzim. Enzim atau ferment dalam bahasa Yunani, en artinya di dalam, zim adalah ragi. Jadi enzim adalah senyawa organik yang tersusun atas protein dihasilkan oleh sel dan berperan sebagai biokatalisator dalam reaksi kimia. Enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berikatan dengan protein. Berfungsi sebagai senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia. Enzim adalah biomolekul berupa protein berbentuk bulat atau globular yang terdiri atas satu rantai polipeptida atau lebih dari satu rantai polipeptida. Enzim berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang dapat mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Dengan adanya enzim, molekul awal yang disebut substrat akan dipercepat perubahannya menjadi molekul lain yang disebut produk. Selanjutnya ada komponen penyusun enzim. Berdasarkan senyawa pembentuknya, yaitu protein, enzim dibedakan atas dua bagian, yaitu enzim sederhana dan enzim kompleks. Enzim sederhana adalah enzim dengan seluruh komponen penyusunnya adalah protein. Materi yang selanjutnya adalah komponen penyusun enzim. Berdasarkan senyawa pembentuknya, yaitu protein, enzim dibedakan atas dua bagian, yaitu enzim sederhana dan enzim kompleks atau enzim konsumsi. Enzim sederhana adalah enzim dengan seluruh komponen penyusunnya adalah protein. Sedangkan enzim kompleks atau enzim konsumsi adalah enzim yang komponen penyusunnya tidak hanya terdiri atas protein. Apoenzim merupakan bagian dari enzim konjugasi yang berupa protein. Bersifat termolabil sehingga mudah terdenaturasi. Selanjutnya ada prostetik, merupakan bagian dari protein konjugasi yang bukan senyawa protein. Bersifat termoresisten. Selanjutnya ada sifat dan fungsi enzim. Sifat-sifat katalitik dari enzim. Sebagai biokatalisator, enzim menurunkan energi aktivasi. Enzim merupakan protein. Enzim bekerja spesifik, mampu bereaksi dengan asam maupun basa, berupa koloid,
dapat digunakan berulang kali. Fungsi suatu enzim adalah sebagai katalis untuk suatu proses biokimia yang terjadi dalam sel maupun di luar sel. Jadi, enzim dapat berfungsi sebagai katalis yang sangat efisien. Enzim memiliki peranan penting dalam reaksi metabolisme adalah sebagai berikut. 1. Biokatalisator, yaitu meningkatkan kecepatan reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivitasnya tetapi tidak ikut bereaksi. Yang kedua, modulator, yaitu mengatur reaksi yang bersifat acak menjadi berpola. Misalnya, glukosa yang terbentuk selama proses fotosintesa. Selanjutnya adalah mekanisme kerja enzim. Enzim hanya bekerja pada satu reaksi saja. Untuk dapat bekerja terhadap suatu zat atau substrat harus ada kontak antara enzim dengan substrat. Hubungan antara substrat dengan enzim hanya terjadi pada bagian atau tempat tertentu saja. Tempat atau bagian enzim yang mengadakan hubungan atau kontak dengan substrat dinamai bagian aktif atau active site. Hubungan hanya mungkin terjadi apabila bagian aktif mempunyai ruang yang tepat dapat menampung substrat. Dalam hal ini, enzim itu tidak dapat berfungsi sebagai substrat. Yang pertama ada Lock and Key teori. Menurut teori kunci gembok, teori reaksi antara substrat dengan enzim karena adanya kesesuaian bentuk ruang antara substrat dengan situs aktif dari enzim, sehingga sisi aktif enzim cenderung kaku. Substrat berperan sebagai kunci masuk ke dalam situs aktif yang berperan sebagai gembok, sehingga terjadi kompleks enzim substrat. Yang kedua ada teori kecocokan induksi atau indux fit teori. Bukti dari kristalografi sinaptik diketahui bahwa sisi aktif enzim bukan merupakan bentuk yang kaku, tapi bentuk yang fleksibel. Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif akan termodifikasi menyesuaikan bentuk substrat, sehingga terbentuk kompleks enzim substrat. Ada faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim itu ada suhu, pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, dan aktivator dan inhibitor. Suhu. Enzim dapat mempercepat terjadinya reaksi kimia pada suatu sel hidup. Suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan enzim terdenaturasi. pH. Enzim pada umumnya bersifat amfolitik, yang berarti enzim mempunyai konstanta disosiasi pada gugus asam maupun gugus basanya, terutama basa terminal karboksil dan gugus terminal amino. Yang ketiga, konsentrasi enzim. Semakin tinggi konsentrasi enzim, maka kecepatan reaksi akan meningkat hingga batas konsentrasi tertentu. Yang keempat, konsentrasi substrat. Kecepatan reaksi enzimatis pada umumnya tergantung pada konsentrasi substrat. Kecepatan reaksi ini akan meningkat apabila konsentrasi substrat meningkat. Peningkatan kecepatan reaksi ini akan semakin kecil sehingga tercapai suatu titik batas yang pada akhirnya penambahan konsentrasi substrat hanya akan sedikit meningkatkan kecepatan reaksi. Yang terakhir adalah aktivator dan inhibitor. Aktivator adalah senyawa atau ion yang dapat
meningkatkan kecepatan reaksi enzimatis. Komponen kimia yang membentuk enzim disebut juga kofaktor. Kofaktor dapat berupa ion-ion anorganik seperti Zn, Fe, Ca, Mn, dan Mg, atau dapat pula sebagai molekul organik kompleks yang disebut koenzim. Inhibitor merupakan suatu zat kimia tertentu yang dapat menghambat aktivitas enzim. Cara kerja inhibitor adalah dengan menyerang sisi aktif enzim sehingga enzim tidak dapat berikatan dengan substrat sehingga fungsi katalitiknya. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.